Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang diampu oleh Bu Nuni Andrijati. Next, yang pertama, perkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Abdullah Gimnastiar, yang kedua ada Alimatul Abidah, yang ketiga ada Amalia Makshodatul Hasanah, yang keempat ada Ananda Nusantara, yang kelima ada Anggi Fadlah, dan yang terakhir ada Anida Zafira Awalia. Nah, di sini kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata yang masih berhubungan dengan kelompok sebelumnya. Next. Di next, Mbak. Udah tak next, belum muncul ya? Nah, baru muncul. Oke. Jadi yang pertama, ini elaborasi pemahaman. Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah disusun oleh kelompok 2 kemarin, dapat disimpulkan sebagai berikut. Next. Nah, jadi untuk rancangan pembelajarannya dari kelompok kemarin, itu sudah cocok apabila diterapkan pada pembelajaran karena model dan pendekatannya yang berpusat pada siswa. Lalu keterkaitan dengan prinsip UPD, rancangan pembelajaran telah memenuhi prinsip UPD karena berisi tahapan yakni tujuan pembelajaran, asesmen, dan kegiatan pembelajaran. Next. Nah, selanjutnya ini koneksi antar materi, yaitu keterkaitan prinsip Understanding by Design UPD dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Next. Jadi yang pertama prinsip UPD Understanding by Design itu dimaknai sebagai sebuah desain model pengembangan kurikulum yang berfokus pada hasil yang ingin dicapai dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, alur UPD yang diterapkan yaitu dengan backward design atau desain mundur. Nah, keunikan dari UPD ini terdapat pada pola perencanaan yang terbalik, dimulai dari yang ingin dipahami oleh siswa dari topik bahasan tertentu yang berlanjut ke penyusunan penilaian yang mengukur bukti-bukti pembelajarannya. Dan terakhir, itu mengarah ke perencanaan pengajaran yang akan dilakukan. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Anida. Saya persilahkan. Oke. Selanjutnya ada tahapan Understanding by Design. Dalam bukunya yang berjudul Understanding by Design, Jane Mistick dan Grant Wiggins mengemukakan 3 tahapan dalam merancang pembelajaran, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada asesmen atau penilaian, kemudian yang ketiga ada kegiatan atau aktivitas pembelajaran. Yang pertama tujuan pembelajaran. Semua elemen berupa asesmen, materi ajar, dan strategi itu harus bermuara pada tujuan yang telah ditetapkan di awal perancangan. Setiap pendidik diajak untuk mulai merancang pembelajaran dari apa yang diinginkan pada akhir pembelajaran nanti. Tujuan akhir pembelajaran haruslah menjadi hal yang ditentukan di awal perencanaan pembelajaran. Kemudian menyusun tujuan pembelajaran juga harus disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan di sekolah yang mencakup 2 inti pokok, ada kompetensi dan konten materi. Kemudian selanjutnya ada asesmen atau penilaian.
Mengutip buku panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang biasa kita sebut Kemdikbudristek, ada dua bentuk asesmen dalam kurikulum Merdeka untuk menilai kinerja siswa, yaitu yang pertama ada asesmen formatif. Asesmen formatif yaitu bentuk penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran. Biasanya asesmen formatif ini dilakukan di awal pembelajaran, pertengahan pembelajaran, akhir pembelajaran, maupun sepanjang pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu adalah bentuk penilaian yang dilakukan untuk menilai pencapaian siswa secara keseluruhan. Biasanya asesmen ini dilakukan di akhir semester atau akhir tahun ajaran. Kemudian asesmen formatif dibagi kembali menjadi 3 jenis asesmen, yaitu yang pertama ada asesmen for learning. Asesmen for learning ini yaitu asesmen yang dilakukan saat pembelajaran berlangsung dan tujuannya untuk memperbaiki kualitas proses belajar mengajar. Selanjutnya ada asesmen as learning. Asesmen as learning ini merupakan asesmen yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir ada asesmen as learning, di mana asesmen yang dilakukan di akhir proses pembelajaran. Next slide, aktivitas belajar akan dipaparkan oleh rekan saya, Mbak Alimatul Abidah. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Anida. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah, Mbak. Oke, berikutnya kita sampai di aktivitas belajar. Kita sebagai pendidik harus merancang kegiatan pembelajaran dengan menciptakan suasana belajar yang dapat mengeksplorasi pemahaman peserta didik terkait materi yang diajarkan, menentukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada siswa atau student center approach. Oke, berikutnya. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, oke, terima kasih. Lalu keterkaitan prinsip UBD dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini, understanding by design memfokuskan agar peserta didik memikirkan keseluruhan tujuan dari kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk menentukan hasil belajar peserta didik sebelum menentukan aktivitas pembelajarannya. Jadi kita sebagai pengajar harus menentukan keseluruhan tujuannya tuh apa dulu begitu. Kemudian ketika pendidik sudah dapat menentukan tujuan pembelajaran, maka apa yang ingin dicapai dari peserta didik ketika kegiatan pembelajaran akan lebih jelas dan lebih terarah. Sehingga kita sebagai pendidik akan lebih mudah dalam mengembangkan asesmen dan kegiatan pembelajarannya. Dengan menerapkan prinsip UBD, maka dengan pembelajaran akan lebih terstruktur, sehingga membantu siswa memahami materi pembelajaran secara lebih menyeluruh. UBD juga memfokuskan waktu pembelajaran karena segala aktivitas belajar maupun asesmen akan lebih sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga adanya kemungkinan aktivitas pembelajaran yang tidak diperlukan itu tidak dilaksanakan. Oke, kemudian refleksi pemahaman prinsip understanding by design. Menurut kelompok kami, pemahaman prinsip UBD yakni pembelajaran yang menekankan pendalaman konsep yang dikaitkan dengan konteks nyata, yang membantu akuntabilitas dalam proses pembelajaran. Guru dan siswa lebih jelas melihat
pencapaian dan kemajuan karena mencapai tujuan pembelajaran, serta meningkatkan motivasi siswa karena dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, relevan, dan mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Jadi kita kalau ada tujuan itu kan motivasinya lebih besar begitu untuk guru maupun siswanya. Kemudian perbaikan pemetaan rancangan pembelajaran akan disampaikan oleh Mbak Amalia. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang pemetaan rancangan pembelajaran. Kelompok kami di sini memberikan contoh pada kelas 1 mata pelajaran matematika topik operasi penjumlahan. Untuk capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, melalui diferensiasi, proses peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan yang menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20. Untuk asesmennya, yang digunakan asesmen formatif dengan bentuk yang pertama penilaian konsep atau pengetahuan, yaitu untuk 10 soal. Yang kedua, rubrik pengamatan profil pelajar Pancasila atau sikap. Dan yang ketiga yaitu rubrik penilaian presentasi atau bisa disebut dengan diskusi kelompok. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, pembelajaran berdiferensiasi, TPACK, dan KSE. Media pembelajarannya yaitu yang pertama ada video pembelajaran, yang kedua bahan atau media ajar, alat peraga, dan yang ketiga yaitu lembar kerja peserta didik atau disebut dengan LKPD. Untuk skenario pembelajarannya yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru membuka kegiatan pembelajaran dengan aktivitas rutin kelas sesuai kesepakatan kelas, yaitu menyapa, berdoa bersama, mengecek kehadiran, membacakan keyakinan kelas, dan mengkondisikan murid. Yang kedua, peserta didik menempelkan kertas emotikon. Peserta didik menempelkan kertas tersebut yaitu untuk bertujuan supaya peserta didik memahami perasaan dan emosi dirinya sendiri. Dan yang ketiga, peserta didik menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa kecintaan kepada negara. Selain itu, diawali dengan bernyanyi bersama juga bertujuan untuk menumbuhkan motivasi semangat belajar siswa. Yang keempat, guru mengajak peserta didik untuk melakukan teknik stop. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar murid mampu mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi, dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi serta memunculkan mindfulness peserta didik dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu peserta didik mendengarkan guru membacakan sebuah cerita untuk menumbuhkan minat peserta didik dalam membaca. Dan yang keenam yaitu peserta didik diajak guru mengingat materi pembelajaran sebelumnya mengenai penjumlahan bilangan sampai 10. Dan yang ketujuh yaitu peserta didik diberi pertanyaan oleh guru. Dan yang kedelapan yaitu peserta didik mendengarkan guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir yaitu peserta didik juga mendengarkan guru menyampaikan manfaat mempelajari materi hari ini. Untuk kegiatan intinya dijelaskan oleh Mbak Angki. Ya. Selanjutnya yaitu pada kegiatan inti, yang pertama itu peserta didik
dapat berhitung 1 sampai dengan 10 untuk menentukan kelompoknya. Lalu yang kedua itu peserta didik bergabung bersama teman kelompoknya. Nah, yang ketiga, peserta didik mendapatkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat kotak penjumlahan. Yang keempat, peserta didik itu bersama kelompoknya mendapatkan sebuah lembar kerja sebagai arahan untuk kegiatan proyek di KS3 keterampilan berelasi. Nah, kegiatan tersebut dimaksudkan agar murid memiliki kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Selanjutnya yaitu yang kegiatan inti kelima, yaitu di saat peserta didik mengerjakan tugas kelompok, guru itu membimbing peserta didiknya dengan cara berkeliling ke masing-masing kelompok. Yang keenam, peserta didik membacakan hasil yang sudah mereka kerjakan bersama teman kelompoknya dengan percaya diri. Nah, yang ketujuh, hasil yang sudah mereka buat ditempelkan di tempat yang sudah disediakan oleh guru. Lalu yang ke-8, masing-masing kelompok saling memberikan penilaian terhadap hasil kerja dari kelompok yang lain. Lalu yang ke-9, guru memberikan evaluasi terhadap tugas yang sudah peserta didik kerjakan bersama teman-teman kelompoknya. Yang ke-10, peserta didik yang sudah aktif diberikan penguatan. Lalu setelah kegiatan inti selesai, yaitu ada kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup itu yang pertama, guru bersama peserta didik membuat kesimpulan dari materi pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, yang kedua yaitu tindak lanjut. Nah, tindak lanjut di sini peserta didik melakukan permainan tebak-tebakan penjumlahan sampai 20. Lalu yang ketiga, peserta didik dan guru melakukan refleksi kegiatan pembelajaran. Nah, guru merefleksi bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini yang telah mereka pelajari bersama. Lalu untuk peserta didiknya itu apa yang kalian rasakan setelah melakukan pembelajaran hari ini. Nah, kegiatan penutup yang keempat yaitu guru memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik. Lalu yang kelima yaitu kegiatan belajar ditutup dengan doa bersama-sama. Selanjutnya yaitu pada bagian asesmen akan dijelaskan oleh Mas Agim. Ya, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang asesmen. Untuk asesmen itu ada 3. Yang pertama itu adalah asesmen konsep ataupun asesmen pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu adalah asesmen dalam pengamatan profil pelajar Pancasila ataupun disebut dengan sikap. Dan yang terakhir itu adalah penilaian presentasi gitu ataupun diskusi kelompok. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang asesmen pengetahuan. Di situ terdapat rubrik penilaian pengetahuan bahwasanya ada identifikasi materi yang akan diajukan. Contohnya menuliskan bilangan 1 sampai 20. Kemudian di situ ada pertanyaan, jumlahkan gambar ini dengan baik dan benar. Contohnya guru itu ketika membuat asesmen itu menampilkan gambar yang berupa konkret, contohnya seperti pensil ataupun gambar topi dan lain sebagainya. Misalkan pensil 5 ditambah 5 sama dengan berapa. Nah, kemudian daripada itu ada kemungkinan jawaban antara benar ataupun salah. Dari jawaban tersebut itu mendapatkan skor gitu. Ada skornya 2 ataupun ada skornya 0 gitu. Nah, apa saja rencana tindak lanjutnya? Jika skor 2 dan 1, maka dilanjutkan pembelajaran materi selanjutnya. Nah, apabila siswa tersebut itu mendapatkan skor 2 ataupun skor 1, maka materi tersebut itu akan dilanjutkan ke materi yang selanjutnya. Namun apabila jika mendapatkan skor 0, maka siswa tersebut itu diberikan pendampingan belajar dengan menekankan materi penjumlahan dengan jelas. Jelas sekali itu bahwasanya apabila siswa tersebut itu tidak mendapatkan nilai yang memuaskan, maka perlunya adanya pendampingan dari guru itu untuk meningkatkan materi penjumlahan dengan jelas.
Kemudian yang kedua yaitu adalah asesmen sikap. Nah, pada profil pelajar Pancasila ini 3 asesmen sikap yang kita ambil yaitu adalah mandiri, gotong royong, dan kreatif. Nah, apa saja indikatornya? Dalam profil pelajar Pancasila yaitu mandiri, peserta didik itu mampu bekerja sendiri di dalam mengerjakan tugas tanpa melihat kelompok lain. Bahwasanya peserta didik itu mampu gitu dalam mengerjakan tugas itu bekerja sendiri dan tidak melihat kelompok lain. Artinya sudah bisa mengerjakan sendiri. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu adalah gotong royong. Peserta didik mampu bekerja dengan baik bersama teman kelompoknya. Bahwasanya dalam berkelompok itu kita harus sama-sama bekerja sama untuk mendapatkan nilai yang bagus. Dan yang terakhir yaitu adalah kreatif. Apa itu? Peserta didik mampu membuat kalimat sederhana dengan ide yang menarik. Nah, dalam profil pelajar Pancasila tersebut itu, di situ ada penilaiannya, terlihat, belum terlihat. Apabila dalam profil pelajar Pancasila mengenai tentang mandiri itu terlihat, maka di bagian terlihat itu akan di checklist. Kemudian yang terakhir itu adalah asesmen presentasi itu ataupun penilaian presentasi yaitu diskusi kelompok. Di sini ada nomor 1 bahwasanya terdapat percaya diri dan kompak. Jadi jelas sekali bahwasanya kita dalam menentukan kelompok itu harus percaya diri dan kompak gitu. Kemudian yang kedua yaitu adalah lancar mempresentasikan tanpa bantuan guru. Ketika siswa tersebut itu sudah mengerti tentang apa yang disampaikan oleh guru, maka siswa tersebut itu percaya diri dan kompak gitu. Terus tanpa bantuan guru juga ketika menjelaskan di depan teman-temannya. Kemudian di sini ada perolehan nilainya gitu. Nilai perolehan sama dengan jumlah skor kali 20 sama dengan 100. Mungkin 3 asesmen itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, suara saya sudah terdengar ya. Siap. Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil presentasi materinya. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Suaranya terputus, Mas Nanda. Terputus. Tadi sampai mana yang putus? Sampai jenengan yang tadi terima kasih. Terus belum buka termin pertanyaannya. Oke. Bentar ya. Udah enggak putus kan sekarang? Udah enggak? Masuk Mas Nanda, masuk. Pada teman-teman kelompok 3 yang sudah mempresentasikan materinya. Terima kasih dan sekian dari kelompok 3 untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini kelompok 3 akan membuka satu termin dengan 3 pertanyaan. Untuk waktu meetingnya masih lama atau enggak? Tinggal 2 menit lagi. Apa ini diselesaikan dulu, nanti lanjut ke Zoom berikutnya aja untuk sesi tanya jawabnya. Oke, untuk sesi tanya jawab berarti di Zoom habis ini ya teman-teman.